Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Aldiaka Nugraha dari kelas Piranti Cerdas F dan teman saya Dikdivo Noval Muhammadi dengan NIM 476. Di sini kita akan melakukan suatu percobaan untuk UAS Piranti Cerdas bertemakan Smart Home dengan temanya adalah mengirimkan sensor suhu dan kelembapan melalui DHT dan buzzer. Untuk pertama-tama kita masuk ke Arduino IDE-nya. Pada yang pertama adalah kita inputkan library-nya, ada DHT, kemudian ada WiFi dan HTTP client untuk mengirimkan data ke browser. Kemudian selanjutnya adalah kita mendefinisikan DHT pin-nya yaitu 5. Di sini kita memakai DHT 22 dan buzzer pin-nya adalah 12. Kemudian selanjutnya adalah SSID dan password, di mana SSID dan password ini digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan WiFi yang telah kita gunakan. Kemudian DHT ini mengambil dari DHT bin dan DHT type yang telah kita deklarasikan di atas. Kemudian ada setup-nya, yaitu untuk masuk ke halaman, untuk masuk ke login-nya. Kemudian selanjutnya adalah WiFi begin. WiFi begin ini digunakan untuk memulai. Nah, kita mohon maaf, tadi sempat terhenti karena DHT yang kami miliki cukup sensitif untuk mendeteksi suhu dan kelembapan sekitar, makanya tadi berbunyi sebentar. Dan kita akan melanjutkannya. Kemudian di sini ada DHT. DHT pin, DHT pin ini mengambil dari DHT pin yang telah kita deklarasikan di atas, begitupun dengan DHT type-nya. Kemudian ada void setup untuk men-setup programnya untuk menghitung mundur 4, 3, 2, 1, kemudian setup dan lain sebagainya. Kemudian ada WiFi begin, ini digunakan untuk memulainya. Dia mengambil dari SSID dan password yang telah kita deklarasikan di atas. Kemudian ada perulangan jika WiFi statusnya tidak connect, maka dia akan menampilkan titik-titik. Kemudian ada DHT begin. DHT begin ini digunakan untuk memulai DHT-nya. Dia mendeteksi suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar. Kemudian mengambil buzzer pin dan output yang kemudian diset di pin mode-nya. Kemudian selanjutnya ada void loop. Void loop di sini untuk mengambil suhu dan kelembapan yang ada. Suhunya diambil dari DHT yang mengambil temperatur dan kelembapan mengambil dari read humidity. Kemudian ada pengecekan jika suhu dan kelembapannya tidak berhasil, maka dia akan menampilkan output file to read from DHT. Kemudian jika WiFi statusnya connect, dia akan mengirimkan ke HTTP browsernya. Dan jika status dari HTTP browsernya 200, maka adalah statusnya connect. Kemudian ada URL send, di mana URL send-nya ini mengambil alamat IP dari jaringan yang telah kita gunakan. Kemudian ada directory beserta dengan script PHP-nya. Dia akan menampilkan suhu dan kelembapan yang ada di sekitarnya. Kemudian URL send-nya ini akan dimasukkan kepada http.begin. Kemudian pada pengecekan jika HTTP kodenya itu 200, maka dia berhasil dan suhu telah dibaca oleh DHT dan ditampilkan pada browser. Kemudian jika suhu di atas 30 derajat, maka buzzer tersebut secara otomatis akan menyala. Kemudian jika di bawah 30 derajat, maka buzzer tidak akan menyala. Dan jika HTTP tidak dapat menerima requestan, maka dia akan menampilkan valid error-nya. Untuk yang selanjutnya, untuk mempercepat, saya tampilkan codingan dari web servernya. Nah, di sini pertama tentunya ada HTML-nya, setelah itu ada index.js, ada beberapa fungsi yaitu hapus dan data. Nah, yang paling penting itu adalah di index.js-nya karena kita
membuat beberapa fungsi untuk komponen-komponennya seperti tabel yang ada di web, seperti fungsi hapus, dan lain-lain, dan grafik tentunya. Nah, di sini eh, selain index.js ada fungsi data.php ini untuk mengambil database-nya dari PHP Nah, setelah itu, untuk yang hapus ini adalah untuk menghapus semua data yang telah dimasukkan ke database di PHP Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tampilan di webnya. Nah, ini kita terlebih dahulu hapus data supaya datanya tidak terlalu banyak. Nah, untuk prakteknya silakan dipanaskan. Untuk melihat statusnya, kita bisa lihat di sini suhu naik menjadi 29,1, 29,3. Nah, ini di web server dengan di Arduino-nya sudah eh, sama statusnya. Nah, di sini adalah kondisi ketika suhu DHT-nya melebihi 30 derajat, maka dia membaca suhunya panas. Nah, untuk tabelnya sudah berhasil melihatkan yaitu perubahan suhunya. Untuk di grafik sendiri, ini karena skalanya dia terlalu besar, maka kita lihat di per titik per koordinatnya. Semisal di waktu kesekian 2646, ini 82. Ini untuk kelembapannya. Nah, untuk kelembapan ini masih stay di 82 untuk saat ini. Untuk yang temperatur, nah ini di 27,4, 27,8 dengan suhu 30,8. Nah, di 27,12 ini suhunya naik menjadi berkurang menjadi 30,1. Nah, sekarang menjadi 29,7, semakin berkurang karena suhu makin mendingin. Nah, untuk menghapus data sendiri, kita hapus lagi datanya, dan data kembali ke reset lagi menjadi semula, grafiknya pun otomatis ke reset juga. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.